Nah, pemirsa, kita balik lagi di program Ibu dan Buah Hati, dan tentunya juga masih bersama saya Arvin Nasri dan juga bersama 3 narasumber kita atau juga pakar kita ya, tentunya juga dalam dunia gizi dan tentunya juga dalam dunia kesehatan, yang pastinya juga ya kita masih membahas tentang apa namanya gerakan imunisasi dan juga stunting untuk anak. Nah, juga mungkin ini pengetahuan dasar gitu ya, atau juga hal yang perlu yang mungkin harus diketahui sama pemirsa di rumah sebagai pengetahuan baru atau juga untuk merefresh kembali bagi pemirsa yang udah tahu begitu. Nah, jadi kalau apa namanya, nah selain stunting ini yang tentunya juga ini sangat berperan penting sekali kalau itu dari dulu gitu ya, mungkin orang tua juga udah aware, udah tahu gitu. Nah, nanti alangkah baiknya kalau mungkin selama ini buat para ibu-ibu muda nih ya, yang juga masih abu-abu, masih meraba-raba. Nah, sebenarnya imunisasi ini apa sih sebenarnya, nutrisi dasar atau juga kapan harus diberikan dan pentingnya untuk anak apa gitu. Nah, ini mungkin saya mulai dari Ibu Nila dulu ya. Nah, sebenarnya kalau ini imunisasi ini apa sih Bu sebenarnya imunisasi gitu? Ya. Jadi imunisasi itu adalah suatu proses untuk membentuk kekebalan tubuh pada anak khususnya dari beberapa penyakit-penyakit tertentu, pasti penyakit berbahaya. Dan bagaimana caranya? Proses pemberiannya itu dengan cara memberikan vaksinasi kepada si anak dengan tujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari beberapa jenis penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Memang imunisasi itu juga programnya bukan hanya Indonesia saja ya, Mbak ya. Memang sudah mendunia. Nah, masing-masing negara juga sudah punya vaksin-vaksin tertentu yang penyakit-penyakitnya itu disesuaikan dengan vaksinasi apa yang lebih tepat untuk negara masing-masing. Tentunya juga Indonesia seperti itu. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini mungkin Bu Rara bisa jelasin ya. Nah, sebenarnya ini mengapa imunisasi itu menjadi penting gitu untuk anak gitu ya. Nah, dan juga mungkin manfaat dari imunisasi itu sebenarnya apa sih Bu? Baik, jadi di sini saya ingin mengulang kembali tadi ya. Kita kan sudah mengetahui apa itu definisi ataupun pengertian dari imunisasi sendiri ya. Seperti yang diberitahukan oleh Bu Dila, imunisasi adalah pemberian vaksin ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita harus para orang tua juga harus tahu pentingnya untuk memberikan imunisasi pada anak. Nah, di samping itu adalah program dari pemerintah yang yang disebarluaskan oleh para tenaga kesehatan kepada masyarakat untuk memberikan imunisasi pada anak segera pada setiap baru lahir. Nah, jadi manfaatnya di sini imunisasi adalah imunisasi tersebut merupakan suatu cara untuk melawan penyakit atau virus yang bersifat jahat pada tubuh anak. Nah, di antara lain seperti kita flashback nih ya Pak Arnia ya ke belakang dulu itu di masyarakat Indonesia ataupun nggak usah Indonesia ya, dunia bahkan banyak terserang penyakit-penyakit seperti yang kita ketahui seperti polio, rubella ya, hepatitis. Nah, jadi penyakit tersebut itu bagaimana caranya biar menjinakkan, karena yang kita ketahui penyakit tersebut datangnya itu penyebabnya itu dari virus. Nah, jadi bagaimana caranya agar penyakit tersebut yang sudah berada di tubuh anak itu tidak menyerang antara lain sistem kekebalan tubuh si anaknya gitu. Iya, nah ini seperti ya komputer juga ya, harus ada antivirusnya ya. Filter. Oke. Nah, terus kalau misalnya untuk pengetahuan sama ibu-ibu di rumah nih, mungkin termasuk saya juga ya. Nah, sebenarnya itu kalau saya mungkin beliau bisa jelaskan apa namanya jenis-jenis dari imunisasi itu sendiri apa aja sih gitu, dan mungkin kalau misalnya diberikan pada usia anak berapa gitu. Iya. Jadi vaksinasi atau imunisasi itu banyak sekali jenisnya. Memang tergantung lagi dari penyakit apa yang ingin dicegah. Ada vaksinasi hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis, kemudian BCG ya untuk mencegah penyakit juga, dan DPT HB-Hib biasanya sekali yang diberikan ya untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus ya. Kemudian juga untuk mencegah penyakit radang otak ya. Kemudian vaksinasi campak dan MMR juga sekarang sudah mulai dijelaskan ya.
Yang terakhir ini COVID ya. Iya, Iya. COVID ya, Buat ya. anak juga ya. Iya, Ada 6 sampai 11 pada tahun ya. iya, Oh, iya. pada anak usia dengan sekolah SD. 11 sampai 16 tahun maksudnya ya. Iya. Pemberian vaksinasi COVID ya. Nah, itu memang vaksinasi COVID ini bukan imunisasi dasar ya, Iya. tapi memang sudah dianjurkan Iya. oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ya Iya. untuk pemberian vaksinasi COVID ini. Oke. Nah, berarti untuk usia anaknya nih Bu Rara mungkin apa sih berapa bulan atau berapa tahun sih kok ini? Kalau kita lihat dari imunisasi dasarnya sendiri, dia kan imunisasi dasar itu dia yang pertama ada HB0 ya, pemberian hepatitis HB0 itu pada usia bayi baru lahir. Nah, terus kemudian pada usia bayi 0 sampai 30 hari itu 1 bulan kita berikan BCG. Nah, baru nanti akan menyusul pemberian DPT, pemberian polio dan terapi campak pada usia batas minimal 9 bulan. Nah, jadi setiap imunisasi yang diberikan itu tergantung dari setiap usia pada anak. Oke. Nah, terus kalau misalnya efek buruk ya, mungkin nggak tahu sih karena mungkin orang tua kan Efek samping. efek sampingnya gitu. Kalau misalnya mungkin telat diimunisasi atau mungkin nggak diimunisasi sama sekali, apalagi juga imunisasi dasar itu ya, itu efek pada bayi apa sih? Gitu. Ya, jadi seperti kembali lagi dari definisi dan tujuan dari imunisasi itu adalah mencegah terjadinya penyakit berbahaya. Namun apabila juga sudah terkena penyakit berbahaya tersebut, itu tidak memperburuk kondisi si anak, si bayi dan balita ya. Sehingga itulah dampaknya. Dampaknya kalau misalnya anak tidak diberikan imunisasi, timbul pula wabah itu ya, terkena anak kita. Nah, efek daripada penyakitnya itu bisa lebih parah. Jadi bisa mengganggu kesehatannya lebih berat, ya juga biaya kalau berobat itu kan juga lumayan ya kan. Jadi dampaknya ke situ dan juga nanti untuk kesehatan anaknya. Karena imunisasi memang tujuannya kan untuk membentuk kekebalan tubuh, ya, mencegah anak terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Jadi kalau anak sudah terkena penyakit berbahaya itu mengganggu pertumbuhannya, mengganggu perkembangannya, makanya cocok banget dengan stunting. Iya, nah jadi itu dari dari imunisasi yang tepat sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan dosisnya, itu juga untuk bisa jadi sebagai prevensi atau juga pencegahan stunting juga. Iya, ya? betul. Oke. Iya, Ada kaitannya ya? ada. Jadi kan banyak anak-anak itu tidak mau makan. Iya. Itu pada saat sakit ya. Karena walaupun anak sakit, walaupun dia mau makan ya, tapi kadang-kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Karena ketika anak sakit itu metabolisme tubuh meningkat, apalagi kalau itu sakit infeksi ya, akan meningkat sehingga kebutuhan gizinya akan meningkat. Jadi ketika kita masih memberikannya sama dengan ketika dia tidak sakit, maka tetap tidak cukup itu. Nah, bahkan anak dengan kondisi sakit itu malah yang nggak mau makan. Makanya kenapa anak tuh ketika sakit cepat sekali turun berat badannya. Ya, jadi cuman diare 1-2 hari udah langsung naik 1-2 kilo gitu kan, karena memang dia kebutuhannya itu meningkat itu. Sementara asupannya sedikit, jadi kekurangannya itu defisitnya itu banyak ya, maka akan terjadilah pemecahan cadangan energi yang ada di dalam tubuhnya sehingga terjadi penurunan berat badan itu. Setiap orang tua harusnya memiliki pengetahuan. Betul, ya, betul. Iya. Dia pengalaman yang lebih penting Iya. bagaimana cara dia menyesuaikan antara porsi makan anak saat sehat dan saat sakit. Betul, Iya. betul. Jadi Jadi terkait dari ini Bu Rara dan mungkin Bu Juleka dan juga Bu Dila dari riset masing-masing gitu ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin secara nggak langsung terkait juga dengan imunisasi ini atau juga stunting gitu ya. Nah itu sejauh mana sih para ibu-ibu, khususnya mungkin ibu-ibu muda ya, mungkin di Kota Banda Aceh atau juga di Aceh Besar yang kayaknya juga menyadari dan tahu pentingnya imunisasi itu, sejauh mana sih mungkin kesadaran mereka ya, atau mungkin ada masih yang kayaknya juga mungkin dari data mungkin di puskesmas atau rumah sakit masih banyak yang mungkin malah belum melakukan sama sekali gitu untuk imunisasi atau pengecekan gitu.
Ya mungkin dari saya dulu ya. Ya, Saya pernah melakukan riset atau penelitian terkait imunisasi khususnya, ada imunisasi dasar dan riset selanjutnya tentang imunisasi lanjutan. Nah, jadi kita dapatkan bahwa kalau imunisasi dasar itu memang cakupannya sudah cukup, ya, sudah sesuai standar. Namun di lapangan pada imunisasi lanjutan itu masih sangat sedikit gitu persentase orang tua yang mau melakukan anaknya imunisasi lanjutan. Misal contoh seperti kan anak-anak sudah sampai imunisasi 9 bulan itu udah cukup anggapan orang tua. Padahal kan nanti umur 12 sampai 24 bulan malahan sampai TK, SD, SMP itu masih ada vaksinasi yang harus diberikan. Itu banyak orang tua yang memang menolak untuk pemberian itu. Nah, dari hasil riset saya sebelumnya, khususnya untuk yang imunisasi lanjutan ini, orang tua tuh punya anggapan gini, udah kemarin udah selesai, jadi udah nggak apa-apa, kasihan juga anaknya kalau diimunisasi lagi nanti dia demam, padahal dia lagi ceria. Toh dia nggak apa-apa kok, teman-temannya juga yang nggak imunisasi juga nggak apa-apa. Padahal itu keliru sebenarnya anggapannya, ya kan? Karena memang kalau misalnya di sebuah komunitas itu banyak anak yang sudah imunisasi, jadi anak yang tidak imunisasi itu secara otomatis sudah terlindungi dari anak-anak yang sudah imunisasi. Jadi anak imunisasi ini punya kontribusi besar dia ya untuk melindungi kawan-kawannya ya, sekitarnya ya, lingkungan sekitarnya. Melindungi masyarakat lah pada umumnya, kan? Namun kita khawatir nih, sekarang makin berkurang ya Bu ya, jumlah untuk orang mau imunisasi. Contohnya juga ada beberapa, ini kan lagi musim-musim imunisasi ya di sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah yang memang dari beberapa 100% orang tua itu bisa dikatakan 80-90% itu nggak mau imunisasi, itu tidak bersedia. Itu kan kita di ngisi form dulu kan. Memang sangat disayangkan. Jadi sepertinya memang kita nih petugas kesehatan harus lebih gencar lagi nih mensosialisasikan terutama manfaat imunisasi. Kalau bisa secara berulang ya. Iya, jangan bosan-bosan. Itu berubah perilaku itu susah banget. Nah, kita udah tahu itu penting. Namun memang ya gimana ya? Agak ya udah nggak apa-apa, mau saja. Apalagi kalau ibunya bekerja kan, nggak sempat bawa anaknya ke posyandu. Kalau bawa ke dokter, padahal kan bisa juga ke puskesmas kapan ada waktu luang, ambil izin lah misalnya kan. Cuma memang motivasi, kesadaran itu nggak ada. Kurang. Mungkin apa itu karena sayang sama anaknya, malah kan kalau nggak diimunisasi malah lebih sayang kan. Gitu ya. Kadang ada orang tua punya prinsipnya yang lain gitu ya, Pak Armi ya kan. Kadang mungkin gini, di kelompok itu kalau belum terjadi kasus kan, nggak bisa menumbuhkan motivasi yang lain. Ya harus ada kasus dulu gitu ya. Jadi yang kita harapkan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai gitu. Gimana cara kita mencegah agar tidak terjadi kasus tersebut kan. Tapi kalau fenomena masyarakat sekarang kalau kita lihat harus ada kasus dulu. Contoh COVID ini yang kemarin. Jadi sedikit terlambat sih gitu ya. Ada korban baru masyarakatnya. Di kesadaran untuk mencegah itu masih rendah. Jadi lebih banyak kita itu mengobati. Betul. Ya, sama dengan stunting itu juga kan. Anak stunting itu kan nggak tergeletak. Dia masih bisa jalan, masih bisa lari, masih bisa main gitu kan. Begitu juga anak ketika tidak diimunisasi kan nggak semuanya itu satu diimunisasi, satu enggak gitu. Kemudian yang nggak diimunisasi jadi sakit atau tiba-tiba apa gitu kan enggak. Ya, jadi itu mungkin yang membuat ibu-ibu itu masih punya harapan nanti juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa. Tapi itulah kita masih berpikir pendek ya, sehingga kayaknya perlu kita menyadarkan masyarakat untuk bisa berpikir jangka panjang ya, karena memang dampaknya banyak sekali nanti pada kehidupan selanjutnya ya. Nah itu dia pemirsa. Nah pesan juga kita break sebentar ya, karena setelah jeda pariwara berikut ini nanti kita juga masih ada satu sesi lagi, sesi terakhir, dan nanti kita juga bakal lanjutkan lagi tanya-tanya ya sama narasumber kita terkait tentang imunisasi dan juga stunting yang sekarang itu menjadi concern atau juga fokus semua masyarakat. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Ibu dan Buah Hati.